Frank Lampard punya banyak pemain top tapi tidak bisa menggunakannya. Kekalahan 1-3 Chelsea dari Arsenal akhir pekan kemarin terbilang mengkhawatirkan. The Blues pernah dibesarkan sebagai calon juara, sekarang justru tertahan di peringkat ke-8. Laga itu seharusnya jadi milik pasukan Frank Lampard. Arsenal jelas lebih buruk dan bermasalah beberapa pekan terakhir. Chelsea pun unggul jauh perihal komposisi pemain. Nahas yang terjadi justru sebaliknya. Arsenal tampil tangguh, bahkan unggul 3-0 terlebih dahulu. Chelsea baru bisa mencetak 1 gol balasan di ujung laga. Muncul dugaan bahwa Lampard tidak bisa memaksimalkan potensi pemain Chelsea, seperti memainkan Timo Werner sebagai winger atau terus mempercayai Tammy Abraham padahal Olivier Giroud sedang bagus. Kekalahan Chelsea kali ini pun diamati oleh Alan Shearer. Dan dia merasa Lampard seharusnya khawatir karena keputusannya memilih Scott. Shearer merasa lini serang Chelsea mengkhawatirkan. Ada banyak pemain bintang tapi tidak ada yang benar-benar bermain baik. Benar sikap pemain kurang baik, tapi Lampard pun mulai diragukan karena keputusan memilih starting 11 yang cenderung aneh. Mereka kurang kreativitas, barulah di menit ke-85 mereka bisa melepas tembakan tepat sasaran. Ada kurangnya intensitas, hasrat, dan kualitas di wilayah sepertiga terakhir. Kata Shearer dikutip dari Express. Ketika Anda melihat sejumlah pemain yang tampil di wilayah itu, seharusnya ini membuat Frank khawatir, imbuhnya. Singkatnya, Lampard dituding tidak bisa memaksimalkan potensi pemain-pemain bintang Chelsea, khususnya mereka yang baru bergabung. Pun demikian, Shearer mengakui bahwa Arsenal tampil impresif dan layak menang. Chelsea dipermalukan Arsenal. Hudson-Odoi, kami mengecewakan diri sendiri. Chelsea pulang dengan tangan kosong dalam lawatannya ke markas Arsenal pada pekan ke-15 Liga Inggris 2020-2021. Bermain di Emirates Stadium Minggu 27 Desember 2020, Chelsea menyerah 1-3 dari Arsenal. The Blues sejatinya lebih bermain menonjol dengan melakukan penguasaan bola hingga 61%. Akan tetapi Chelsea kalah efisien dari Arsenal karena hanya mencatatkan 3 tembakan ke arah gawang dari 19 percobaan. Chelsea bahkan sudah tertinggal 2 gol terlebih dahulu pada babak pertama lewat Alexander Lacazette menit ke-35 dan Granit Xhaka menit ke-44. Arsenal semakin menjauh pada babak kedua ketika Bukayo Saka membuat gol indah pada menit ke-56. Sementara itu Chelsea hanya mampu membalas 1 gol yang dikemas oleh Tammy Abraham di menit ke-85. Setelah pertandingan, Callum Hudson-Odoi menyebut performa timnya benar-benar mengecewakan diri sendiri. Hudson-Odoi yang masuk pada babak kedua menggantikan Timo Werner mengakui bahwa Chelsea mengawali pertandingan dengan lambat sehingga kesulitan dalam mengembangkan permainan. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa Chelsea sempat bangkit pada babak kedua, tetapi gol ketiga Arsenal kembali menjatuhkan moral timnya. Rasanya seperti kami mengecewakan diri sendiri, kata Hudson-Odoi seperti dilansir Bolosport.com dari Gol Internasional. Kami tahu bahwa kami bisa melakukan jauh lebih baik daripada yang kami lakukan. Kami seharusnya memberikan energi yang sama seperti yang kami miliki di babak kedua ke babak pertama juga. Kami seharusnya memiliki sikap yang sama sejak awal dan terus berjuang selama 90 menit. Jadi kami benar-benar kecewa pada diri kami sendiri. Kami memulai dengan terlalu lambat, kami semua tahu itu. Kami tahu sejak awal ini akan menjadi pertandingan yang sulit apapun yang terjadi. Arsenal mereka tim yang bagus. Frank Lampard tidak bisa berleha-leha. Frank Lampard boleh jadi menyandang status legenda Chelsea, tapi tak lantas dia akan mendapatkan perlakuan istimewa kini sebagai pelatih. Seperti biasa, pelatih Chelsea selalu rawan dipecat andai terbilang gagal. Lampard menuntun Chelsea menembus 4 besar dan mencapai final FA Cup pada musim pertamanya bekerja di Stamford Bridge kemarin. Saat itu dia dipuji karena bisa memaksimalkan energi pemain-pemain muda. Alhasil, awal musim ini pun Lampard mendapatkan dukungan besar-besaran. Pihak klub menggelontorkan lebih dari 200 juta pounds untuk membeli pemain-pemain baru macam Hakim Ziyech, Timo Werner, dan kawan-kawan. Sayangnya sejauh ini Lampard belum menemukan racikan yang pas. Chelsea pernah digadang-gadang calon juara, kini terpeleset dan menelan sejumlah hasil buruk. Teranyar Chelsea kalah 1-3 dari Arsenal akhir pekan lalu. Hasil yang membuat mereka merosot ke peringkat ke-7 klasemen sementara.
Situasi Lampard ini pun diamati oleh analis Premier League, Craig Burley. Dia yakin Lampard kesulitan karena pemain-pemainnya yang belum juga menunjukkan performa terbaiknya. Lampard mendapati pemain-pemain yang belum mencapai performa terbaiknya. Dia mendapati pemain-pemain yang tidak sepenuhnya fit dan itu jadi masalah, kata Burley kepada ESPN. Burley yakin Lampard harus segera mendongkrak performa skuadnya, mendesak para pemain segera bangkit. Sebab mengenal sosok Roman Abramovich yang bertangan dingin, posisi Lampard jelas tidak aman. Itu adalah masalah besar bagi Lampard, sebab Anda seharusnya tahu bahwa pemilik klub, Roman Abramovich, dia tidak suka inkonsistensi. Hasil buruk entah siapa saja yang jadi pelatih, lanjut Burley. Jadi coba saya perjelas, saat ini Lampard kembali ke posisi tidak aman seiring kita bicara di sini. Tentu peringatan Burley ini untuk jangka panjang, belum tentu Lampard akan dipecat dalam waktu dekat. Tapi jika gagal mencapai target, seharusnya konsekuensinya jelas. Chelsea mengejar Erling Haaland. Chelsea dikabarkan belum puas belanja pemain. Musim panas tahun depan, Erling Haaland masuk dalam daftar buruan. Chelsea sudah belanja cukup banyak pemain di bursa transfer musim panas kemarin. Dari kiper sampai striker baru. Ada Edward Mendy, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Kai Havertz, hingga Timo Werner. The Blues menghabiskan uang sebesar 250 juta pounds atau setara 4,7 triliun rupiah. Beberapa pemain barunya tampil oke, tapi masih ada juga yang jauh dari ekspektasi. Dilansir dari Mirror, Chelsea belum puas belanja. Musim panas 2021 mendatang, Chelsea siap kembali meramaikan bursa transfer. Dikabarkan Chelsea ikut bergerak untuk memburu striker muda berpotensi. Dia adalah Erling Haaland yang bermain di Borussia Dortmund. Erling Haaland masih berusia 20 tahun, namun gol-gol dari kakinya sudah mengalir deras. Sepanjang musim 2020-2021 ini di Bundesliga, Erling Haaland sudah bermain sebanyak 8 kali dan mencetak 10 gol. Sayang, dirinya cedera hamstring dan bakal absen sampai awal Januari 2021. Haaland sendiri direkrut Borussia Dortmund dari RB Salzburg seharga hanya 20 juta euro atau setara 346 miliar rupiah pada 1 Januari 2020 kemarin. Pemain asal Norwegia itu dikontrak sampai tahun 2024. Jika ditotal gol-golnya di seluruh kompetisi selama berseragam Dortmund, Haaland sudah bikin 33 gol dari 32 laga. Chelsea belum puas dengan lini serang yang dipunya, cuma Tammy Abraham yang cukup oke, sementara itu Timo Werner dan Kai Havertz masih butuh adaptasi. Olivier Giroud pun bisa saja dilepas di bursa transfer musim dingin nanti. Maka Chelsea butuh amunisi baru yang lebih menggigit di pos ujung tombak.